Ia adalah Odysseus yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya berjuang demi rakyatnya. Setelah 20 tahun bertempur dari satu medan laga ke medan laga lainnya, dia akhirnya kembali ke tanah airnya, sebuah negeri yang kini diperintah oleh putranya, Telemachos, yang tidak pernah mengenal ayahnya dan sedang menghadapi situasi sulit. Antrean pelamar yang ingin menikahi ibunya dan merampas takhta sangatlah panjang. Meskipun dia ingin menghadapi mereka, Telemachos lebih bersikap diplomatik daripada seorang pejuang. Itu adalah kata-kata halus untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut yang tidak mampu menghunus pedang untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya karena garis keturunan. Selama bertahun-tahun dia memerintah dengan tangan yang lemah dan masalah pun menumpuk hingga titik di mana para bangsawan kehilangan kesabaran terhadap kepemimpinannya. Ratu Penelope berdoa setiap hari untuk kepulangan suaminya, namun tanpa kabar selama lebih dari 20 tahun, dia hanya bisa berpegang pada harapan dan janji-janji yang diberikan suaminya sebelum pergi. Suatu pagi, Eurymachos yang termuda dan terkuat di desa menantang Telemachos dan mengajaknya berkelahi demi takhta. Meskipun dia bukan bangsawan dan pertarungan itu tidak sah, dia hanya ingin mempermalukan sang raja yang mencoba menyelesaikan konflik melalui dialog. Saat itu, Antino muncul dan menengahi masalah itu. Ia penjahit kaya yang menenangkan Eurymachos dengan beberapa koin. Lalu ia menyusul Telemaco untuk memperingatkan bahwa segera tak ada yang menghentikan para perampas. Setiap hari para bangsawan berkumpul di aula umum dan membicarakan ketidakmampuannya. Tak lama lagi kata itu akan berubah menjadi ancaman dan seseorang bisa melewati batas serta membunuhnya. Hal itu akan membuat ibunya tidak berdaya. Mereka harus segera mengambil keputusan demi kebaikan keduanya. Pemuda itu mengenal Antinous dan tahu bahwa dia adalah pria yang sopan. Dia mencari persetujuan untuk menikahi ibunya dengan alasan bahwa itu yang terbaik untuk takhta. Mereka tidak boleh membiarkan takhta jatuh ke tangan yang salah. Telemachos berjanji akan memikirkannya dan kemudian pergi. Kemudian dia berbicara dengan ibunya yang tidak bisa lagi keluar dari istana. Setiap kali dia mengunjungi pasar, dia diganggu oleh puluhan pria yang tidak membiarkannya tenang. Jadi dia berlindung di kamarnya bersama alat tenunnya. Telemachos berbicara kepadanya tentang lamaran Antinous dan dia menjawab bahwa dia hanya akan mengambil keputusan setelah menyelesaikan kain tenun yang telah dikerjakannya selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa Antinous telah menjadi teman baik selama bertahun-tahun. Dialah yang memberinya alat tenun itu dan dia menyediakan semua wol yang dia butuhkan. Selain itu, dia adalah pria yang penuh hormat, berbeda dari yang lainnya, sehingga dia akan menjadi kandidat terbaik. Namun, dia masih berpegang teguh pada harapan bahwa suaminya akan kembali dan menepati janjinya. Ketika kain tenun itu selesai, aku akan mengambil keputusanku. Sementara itu, seorang nelayan miskin menemukan Odysseus di tepi pantainya. Pria itu hampir mati, jadi dia menggendongnya dan membawanya ke rumahnya, tempat dia merawat luka-lukanya. Namanya adalah Eumaeus, dan meskipun dia tidak punya banyak, dia tidak berpikir dua kali untuk mengeluarkan sumber dayanya demi menyelamatkan nyawa seseorang. Sebuah filosofi yang tidak dibagikan oleh Hippotas, yang berdebat dengannya karena menghabiskan sedikit persediaan yang mereka miliki untuk orang asing yang tidak dikenal. Namun, selama Eumaeus tetap menjadi pemilik rumah, Hippotas dan Philetus harus menyimpan pendapat mereka untuk diri sendiri karena mereka tinggal di bawah atapnya. Itu adalah misinya, dan jika para dewa telah menempatkan pria ini di jalannya, siapakah dia untuk menolak kehendak mereka? Pertama, dia akan menyelamatkan nyawa pria ini, dan kemudian dia akan membantunya menyelesaikan takdirnya. Hippotas pergi dengan marah, menuduhnya sudah gila. Mereka telah kelaparan selama berhari-hari, namun ia justru memberikan makanannya pada orang asing yang pasti akan mati. Yang mengejutkan semua orang, ketika malam tiba, Odysseus terbangun dan menceritakan kepada mereka tentang pertempuran yang dia lalui melawan orang-orang Troya, berbulan-bulan yang berubah menjadi bertahun-tahun menghancurkan desa-desa dan membunuh rakyat mereka. Ini dia yang terakhir dari mereka yang pergi, lelaki hancur, tapi tak selemah kiraan Hippotas. Hippotas bilang tak ada yang mengingatnya di negeri itu, jadi tak seorang pun akan menghormatinya, terlebih dalam keadaan begitu. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mati di laut. Mungkin dengan begitu dia akan menarik ikan. Dan mereka masih memiliki obat-obatan yang dihabiskan Eumaeus untuk menyelamatkan nyawanya. Setiap malam Penelope masuk ke ruang tenun dan menghancurkan pekerjaan yang dia lakukan hari itu adalah strateginya untuk mendapatkan lebih banyak waktu yang memungkinkannya untuk terus memberitahu para pelamarnya bahwa dia akan mengambil keputusan setelah menyelesaikannya.
Suatu pagi, Telemachus mengunjungi kakeknya untuk memintanya kembali ke istana dan membantunya memegang kendali kota, tetapi lelaki tua itu lebih tidak berguna lagi. Pikirannya telah menyerah pada demensia, jadi akan menjadi kesalahan jika mempercayakan nasib apapun kepadanya. Dengan janji untuk menemukan kabar tentang ayahnya, Telemachus meminjam perahu dari Antinoos dan pergi mengikuti rute yang diambil ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Pemuda itu pergi tanpa restu ibunya. Dia putus asa dengan situasi saat ini. Penelope mengetahui hal itu terlambat, putranya telah pergi. Antinoos menjelaskan tujuan perjalanan itu dan menawarkan bantuannya, tetapi hanya jika dia menerimanya. Antinoos bertindak dengan hormat, sadar bahwa Penelope adalah wanita yang tegas dan gigih yang tidak akan menyerah pada metode yang digunakan oleh saingannya. Namun, dia tidak mengesampingkan gagasan untuk membunuh Telemachus ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, dia adalah pria yang penuh perhitungan yang tidak mencapai status bangsawan dengan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang sama seperti yang dia tunjukkan padanya. Beberapa hari kemudian, berita kematian ayah Odysseus menyebar ke seluruh pulau. Odysseus menghadiri pemakaman dari jarak yang aman. Dia belum siap untuk menampakkan diri di hadapan rakyatnya. Dia akan menunggu sampai memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi para perampas takhta. Ketika dia melihat istrinya di kejauhan, setiap serat tubuhnya mendambakan untuk memeluknya, tetapi sekelompok pria muncul. Mereka adalah para pelamar yang menuntut Penelope untuk mengambil keputusan. Mereka berargumen bahwa hal ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa putranya, tetapi juga akan memberikan harapan kepada rakyat, karena tidak ada yang percaya bahwa Telemachus memiliki keberanian untuk memimpin. Kesabaran mereka habis dan rumor menyatakan bahwa Telemachus telah melarikan diri meninggalkan ibunya. Ini berarti takhta tersedia bagi siapa saja yang memutuskan untuk mengambilnya. Namun dia tetap teguh, dia mengingatkan mereka bahwa dia masih seorang ratu dan mereka harus menghormatinya. Dia berjanji kepada mereka bahwa dia akan memilih suami setelah menyelesaikan proyeknya di alat tenun yang rencananya akan dia gunakan selama pernikahannya dan hampir selesai. Mendengar ini, Odysseus memutuskan untuk kembali ke istana, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Hanya anjingnya, Argos, yang mengenali majikan lamanya dan menyambutnya. Sayangnya, dia meninggal beberapa detik kemudian. Tampaknya satu-satunya misi Argos sebelum mati adalah melihat majikannya untuk terakhir kalinya. Odysseus memasuki aula umum istananya, tetapi tidak mengungkapkan identitasnya. Dia berjalan di sekitar tempat itu dan meminta sesuatu untuk dimakan, mengaku sebagai tentara tua dari perang Troya. Para pria di sana mengejek lelaki tua itu, melemparkan makanan dan anggur ke wajahnya, lalu memaksanya melawan 3 kali lebih berat. Meski kalah jauh, Odysseus menewaskan raksasa itu sekali pukul. Dia pergi dengan kecewa setelah melihat apa yang terjadi dengan rumahnya. Itu adalah tempat bagi para pemabuk dan bangsawan mabuk yang telah kehilangan rasa kewajiban. Namun sebelum pergi, Penelope muncul dan mengundangnya untuk tinggal, memerintahkan pelayan lamanya untuk melayaninya. Pada malam hari, saat pelayan itu memandikan Odysseus, dia mengenali bekas luka di kakinya. Dia segera memanggilnya dengan namanya, dan Odysseus mencengkeram lehernya, mencekiknya sampai mati. Sementara itu, Penelope mengalami kehancuran mental karena berpikir bahwa dia hanya memiliki waktu beberapa hari untuk bebas dan akhirnya menghancurkan alat tenunnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Telemachus kembali dengan tangan kosong, mengonfirmasi ketidakmampuannya dalam tugas apapun. Penelope memperingatkannya bahwa dia harus pergi atau nyawanya akan dalam bahaya. Pada saat itu, Antinoos muncul dengan lamaran pernikahan resmi dan tampaknya Penelope mungkin akan menerimanya. Selain itu, Telemachus meninggalkan istana. Antinoos memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya, tetapi dia sudah menghilang dan bertemu dengan Eumaeus untuk meminta bantuan agar bisa melarikan diri. Eumaeus adalah satu-satunya yang memiliki perahu dalam kondisi layak. Sesaat, Telemachus dan ayahnya saling bertatapan, tetapi mereka tidak berhasil mengenali satu sama lain. Di desa, teman-teman Telemachus disiksa demi mendapatkan informasi. Eurymachus mengikuti perintah Antinoos memimpin pencarian dengan anjing pelacak untuk menemukan pemuda itu. Tidak menyadari bahaya yang mengintainya, Telemachus bersiap untuk menyambut 2 orang yang muncul mencarinya dengan naif ketika Odysseus melumpuhkannya dengan 1 pukulan. Orang-orang itu menyerang saat melihat ini, dan Odysseus terpaksa membunuh mereka untuk melindungi nyawa putranya.
Sebelum yang lainnya tiba, mereka semua melarikan diri ke hutan dan melintasi air terjun untuk mengecoh anjing-anjing itu. Kembali ke kota, Antinous mendapati Penelope sedang membongkar kain tenunnya. Ancamannya sangat tegas. Jika dia tidak setuju untuk menikah dengannya, putranya akan membayar dengan nyawanya. Keesokan paginya, Penelope mengumpulkan semua pelamar dan mengumumkan kepada mereka bahwa bukan dia yang akan mengambil keputusan, para dewa yang akan memilih untuknya. Dia mengambil busur suaminya dan menempatkan 20 figur di atas sebuah batu. Dia menyatakan bahwa pria yang berhasil menembus 20 figur berlubang itu tanpa menjatuhkan satupun akan menjadi pewaris takhta yang sah. Ujian dimulai dan banyak dari pria itu bahkan tidak bisa menarik busurnya, apalagi membidik dengan presisi. Yang mengejutkan semua orang, Odysseus muncul dan meminta izin sang ratu untuk mencobanya. Penelope setuju dia mengambil busur itu, dan karena mengetahui rahasianya, dia memanaskan rangkanya dengan api di ruangan itu sebelum memasang talinya tanpa kesulitan. Sebuah teknik yang hanya diketahui oleh pemilik senjata itu. Tanpa ragu, Odysseus mengambil anak panah dan menembakkannya. Anak panah itu melesat di udara, menembus semua figur tanpa menjatuhkan satupun, sehingga membuktikan bahwa dialah yang dipilih oleh para dewa untuk menjadi raja. Namun, ujian ini tidak meyakinkan yang lainnya yang menuntut kepergiannya. Jelas bahwa tidak peduli siapa yang dipilih Penelope, yang lain akan menyerangnya karena mereka semua merasa pantas mendapatkan takhta. Sebelum mereka bisa menyerangnya, Odysseus mengambil tabung anak panah dan bersiap untuk bertempur, menembakkan panah yang tepat ke jantung lawan-lawannya. Dia berteriak kepada Telemachos untuk menyelamatkan ibunya, tetapi pemuda itu yang akhirnya memutuskan untuk menjadi berguna tetap tinggal untuk bertarung bersama ayahnya. Sementara Odysseus menghabisi semua orang yang hadir dengan pedang di tangan, Antinous menyerah dan memohon belas kasihan kepada Yang Mulia. Penelope bersedia memaafkannya, tetapi Telemachos menolak dan membunuhnya di depan semua orang. Setelah melenyapkan semua pengkhianat, dia membiarkan ayahnya mendapatkan kembali tahtanya, sementara dia berlayar ke laut, berjanji untuk kembali sebagai pria yang layak mewarisi kerajaan ketika saatnya tiba. Dan begitulah akhir dari film hebat ini. Berlanggananlah, aktifkan notifikasi, dan terima kasih telah menonton.